Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Dan hari ini terbukti bahwa Anies Baswedan selalu ada penolakan-penolakan. Yang ini sangat menarik begitu kan. Setelah ada penolakan di Aceh, di Riau, di Yogyakarta, lalu kemudian hari ini ada penolakan-penolakan kepada Anies Baswedan. Tapi ya, yang anehnya di sini adalah penolakan itu kok aneh ya, tidak kelihatan begitu. Kalau dia gentle, berani ya secara terang-terangan meletakkan spanduk terhadap penolakan Anies Baswedan, ya seharusnya dia menunjukkan begitu kan, menunjukkan bahwa dalam arti bahwa dirinya ialah yang menolak begitu kan, bahwa dirinya itu adalah gentle begitu kan. Tetapi di satu sisi bahwa ya karena memang takut begitu kan, ada kemungkinan seperti itu ya, akhirnya secara sembunyi-sembunyi begitu. Bahkan komentar-komentar sangat pedas sekali terkait dengan penolakan Anies Baswedan seperti ini. Ini Anies Baswedan datang ya, spanduk tolak capres intoleran terpasang. Wow, sangat menarik juga begitu ini. Mereka pikir dengan membuat spanduk bisa menghentikan dukungan untuk Anies Baswedan. Faktanya makin banyak yang mendukung Anies Baswedan karena rakyat tidak percaya pada propaganda murahan dari lawan politik Anies yang suka bohong dan menghalalkan segala cara. Iya betul begitu. Kenapa ya ketika Anies Baswedan ya datang ke suatu daerah tetap ada penolakan-penolakan secara misterius. Ada banner, ada atau bertuliskan penolakan Anies Baswedan itu istilahnya ada sesuatu yang dimainkan di situ begitu kan, entah ada penolakan, entah ada demo, entah ada spanduk yang menolak kedatangan Anies Baswedan, tetapi orang-orangnya tidak tahu, maksudnya orang-orangnya tidak muncul di situ begitu kan. Ini menurut saya pribadi itu kelakuan para buzzer dan cebong yang tidak suka kepada Anies Baswedan. Saya rasa seperti itu begitu. Spanduk tak beralasan yang Anies Baswedan ya, intoleran wis kawit bien ya, dijatuhkan rakyat DKI Jakarta. Nyatanya sejak dilantik sampai akhir masa jabatannya adem ayem, termoto kepenek. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Apa yang saya bacakan ini pro dan kontra. Biarkan dan maafkan saja mereka, dianggap aja mereka sedang bernafas dalam lumpur hidup kepanikan. Kalau dilihat isi spanduknya, yang buat spanduknya itu yang nggak cinta kebinekaan, nggak siap menerima adanya perbedaan negeri ini. Ya, apa sih sebenarnya ya yang menjadi pertanyaan dari publik, apa sih yang ditakuti oleh Anies Baswedan begitu kan? Bukankah kita itu adalah demokrasi? Bukankah demokrasi kita dibangun bersama-sama? Kok seperti itu begitu kan? Caranya seperti itu begitu kan? Cara berdemokrasinya kok tidak baik begitu kan? Kira-kira seperti itu logika kita begitu. Bahkan rakyat tidak akan termakan isu lagi. Ya, sudah basi rekam jejak Pak Anies merangkul semua golongan ras agama. Betul. Menurut ya, info A1, si Mukidi mengancam Nasdem untuk take down Anies. Ya, itu sudah lama sebenarnya. Bagaimana pencapresan Anies Baswedan itu bisa dibatalkan. Tetapi tahu-tahunya sampai hari ini ya, Pak Surya Paloh tidak mungkin membatalkan itu begitu. Bahkan ya, satu spanduk terpasang jadi berita, padahal ribuan spanduk baliho terpasang sepanjang jalan menyambut kedatangan Anies Baswedan. Wartawan cuek aja ya, ada wartawan yang memang pro dan ada yang kontra begitu kan. Ingat, penjajah sangat membenci ulama dan penjajah yang menyebut ulama seperti itu nih. Kelakuan pendukung King Aun kalah pamor, main curang. Ya itulah kelakuan para buzzer dan cebong hari ini begitu kan. Kalau tidak seperti itu ya cuan tidak akan bisa mengalir kan, kira-kira seperti itu. Bahkan ya kenapa Anies Baswedan itu selalu ada penolakan-penolakan, dibully habis-habisan seperti itu? Apa sebenarnya? Dikatakan politik identitas, dikatakan sebagai gubernur tidak becus dan sebagainya. Padahal fakta dan realitanya bahwa prestasi Anies Baswedan sangat luar biasa sekali begitu. Ya mungkin ya orang-orang yang membuli terus kemudian mengkritik habis-habisan kepada Anies Baswedan, dia tidak membaca data yang sebenarnya terjadi. Kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan ini, kalau memang beliau juga nggak potensi jadi capres, ngapain sih buat-buat seperti itu ya? Jangan pilih saja, nambah dosa aja ini. Takut orang pinter jadi presiden. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya, Anies mau datang ke Lombok, spanduk penolakan terpasang di sejumlah titik ya, tolak capres intoleran. Wow, sangat menarik juga. Tetapi mari kita lihat sebenarnya terjadi apa sih yang sebenarnya terjadi. Padahal melihat realitas video ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan disambut begitu kan. Begitu banyak media yang menyoroti, terus kemudian bersama para ulama, terus kemudian bersama Partai Nasdem di sini juga banyak yang mengikuti di sini begitu kan. Di mana orang-orang yang menolak, di mana orang-orang yang kemudian spanduk yang bertebaran di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya Anies Baswedan dicintai oleh masyarakatnya begitu kan. Ini menunjukkan bahwa eksistensi selama ini ya Anies Baswedan ya warga itu tampak antusias sekali menyambut kedatangan Anies Baswedan begitu kan. Walaupun ada spanduk penolakan, tapi mungkin hanya segelintir orang yang menolak begitu. Tapi yang menyambut ini ribuan, sangat luar biasa sekali begini. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita melihat situasi hari ini, Anies Baswedan lah yang capres yang paling terbaik dan diminati oleh masyarakat itu sendiri begitu. Jadi wajarlah banyak orang yang tidak suka kepada Anies Baswedan dan lawan-lawannya karena memang masyarakat sudah tidak terbendung lagi untuk menyambut kedatangan Anies Baswedan. Ini kan sangat luar biasa sekali begini kan. Disambut luar biasa, terus kemudian diiring-iringi dengan berbagai budaya yang dimainkan begitu kan. Bahkan kalau kita melihat beritanya ya cukup menarik juga begitu kan. Bahkan ini Anies mau datang ke Lombok ya, spanduk penolakan terpasang di sejumlah titik. Ini mungkin ya hanya kelakuan para cebong dan baser begitu. Menjelang kedatangan bakal calon presiden ya dari Partai Nasdem Anies Baswedan ke Lombok pada hari Senin ya, tanggal 30 Januari 2023 muncul spanduk bernada penolakan di sejumlah titik. Tetapi anehnya di sini kok yang menolak itu tidak dimunculkan begitu kan. Tidak muncul dalam tiba-tiba memasang spanduk, terus kemudian tiba-tiba menolak atau mendemo secara terang-terangan, kok hanya suruhan, bayaran dan sebagainya begitu kan. Ini spanduk tersebut terpasang di sekitaran Bundaran Giri Minang ya, Lombok Barat yang bertuliskan syarat capres cinta kebinekaan tolak capres intoleran. Wow. Padahal Anies Baswedan ya kalau kita melihat secara nasionalisme kebinekaannya sangat tinggi sekali begitu kan. Sejak dulu Anies Baswedan menjadi orang-orang yang berpikiran nasionalisme. Kok dituduh seperti itu, dituduh capres intoleran dan sebagainya, di mana letak logikanya begitu. Bahkan ini menanggapi hal itu Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Nasdem Nusa Tenggara Barat NTB ya Wahijan mengatakan bahwa pihaknya tengah menyelidiki lokasi spanduk yang terpasang. Namun demikian ia mengaku tidak mempersoalkan spanduk yang diduga kuat bentuk penolakan kedatangan Anies Baswedan di Pulau Seribu yakni di masjid tersebut. Bahkan ya bagi kami biasa-biasa aja, tidak ada soal. Aku Wahijan saat dihubungi pada Minggu sore. Bahkan menurutnya menerima atau menolak yang wajar dalam dunia demokrasi sehingga pihak tidak terlalu mempermasalahkannya dan bahkan kita tidak ambil pusing. Ia menegaskan kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta itu semata-mata Anies Baswedan untuk silaturahmi dengan masyarakat NTB. Untuk itu pihaknya tetap ada garis koordinasi dan prinsip serta terus mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan Anies Baswedan. Sudah 99% persiapan untuk menyambut kedatangan Anies Baswedan. Tadi sore kita geladi Gresik ya. Sudah kita rapat via Zoom dengan panitia yang ada di Sumbawa dan Bima, katanya seperti itu. Nah inilah yang kemudian apakah selama ini penolakan itu ada kaitannya dengan Anies Baswedan karena mengunjungi di sana, atau jangan-jangan warga di situ menyambut antusias menyambut kedatangan Anies Baswedan. Ini yang harus kita telusuri bersama begitu kan. Sebelumnya, Ketua DPD Nasdem Lonteng Samsul Hadi mengatakan setelah take off dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok ya, Anies Baswedan akan mengunjungi Desa Sade, Rambitan di Loteng untuk melihat proses pemeniunan. Selanjutnya mengikuti pengajian akbar bersama TGH Fadli di Pondok Pesantren Yatofa, Desa Bodak, Kecamatan Prai Loteng. Setelah itu Anies Baswedan akan melanjutkan safari politiknya ke Lotim. Setelah agenda selesai akan dilanjutkan ke Lobar. Bahkan di Lombok Tengah beliau di Sade ya. Dari sana langsung ke Pondok Pesantren Yatofa Bodak baru
ke Lombok Timur. Ini hari kedua Anies Baswedan juga rencana mengunjungi Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima, nantinya akan mengikuti rapat adat dan akan diberikan gelar adat di Kabupaten Bima. Wow, sangat luar biasa. Dukungan Anies Baswedan hari ini tidak terbendung ternyata begitu kan. Inilah yang kemudian menjadi kepanikan para oligarki yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita, yang mana ya oligarki selama ini yang tidak nampak sekali begitu kan. Dan menurut saya pribadi pada rezim inilah yang kemudian ada ketakutan besar, ada kecemasan besar, ada kepanikan besar terkait dengan Anies Baswedan disambut di mana-mana. Kira-kira seperti itu ya, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.